untuk terkait sama masalah ini, karena ini adalah merupakan satu yang penting bagi kehidupan bermasyarakat kita, wabil khusus di Komisi 5, keberadaan beliau pada kesempatan kali ini di bawah koordinasi daripada Kementerian Perhubungan. Sehingga kalaupun sudah dihubungi oleh dari Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan terkait sama kehadiran ini adalah merupakan tanggung jawab daripada Kementerian Perhubungan yang akan berkoordinasi terkait sama masalah kegiatan penting ini. Tetapi menjadi catatan kita untuk kedepannya ini adalah harus kemudian diperbaiki dan ditingkatkan. Dan jangan sampai lagi terjadi hal kayak begini. Mungkin terima kasih itu menjadi tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati semuanya, pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian saya terkait sama masalah Nataru ini. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan telah membuat tagline-nya menjadi transportasi aman, liburan nyaman. Supaya ditambah dengan apa yang diinginkan sama Pak Lokot, tingkatkan pelayanan. Transportasi yang aman, liburan yang nyaman dengan meningkatkan pelayanan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait sama masalah jalan tol. Jalan tol ini memang tidak ada di Lombok ya, seperti karena saya dari Lombok Pak Menteri, memberikan diskon kepada pengguna jalan tol pada masa-masa Nataru. Jadi ini penting bagi kita untuk kita perhatikan Pak Menteri, karena terkait sama masalah mungkin standar pelayanan minimum yang pada saat padat dan macet itu kemudian mereka menjadi hilang kemanfaatan mereka berada di jalan-jalan tol. Jadi mungkin menjadi pertimbangan kita mungkin memberikan diskon kepada para pengguna jalan tol itu ya kalau bisa sampai minimal 25%, itu mungkin menjadi hal yang penting karena mereka telah terkompensasikan ya dari kemacetan atau penurunan tarif karena ada penurunan standar pelayanan minimal kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait sama masalah penurunan tarif harga tiket pesawat ya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk ditindaklanjuti pada saat ini waktunya. Karena kemarin saya balik ke Jakarta saja ternyata masih tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini masih belum ada bukti, jadi kita harus menunggu ini segera. Besok balik supaya harus turun. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa tiket pesawat ini memang bisa diperhatikan agar bisa diturunkan. Walaupun tadi ada bahasa akan ada panja, nanti kita kaji aja, insya Allah. Tetapi jangan sampai hanya tiket untuk pesawat menurut saya. Kita juga harus memberikan perhatian juga kepada kereta api ataupun pelabuhan laut. Ini juga penting untuk menjadi perhatian kita ya. Jadi bukan hanya mungkin kepada pesawat tetapi transportasi yang lainnya juga perlu menjadi perhatian kita. Yang kedua. Yang ketiga mungkin terkait sama masalah operasional untuk angkutan darat yang tidak memenuhi standar kecukupan atau kelayakan dalam beroperasi. Ini seperti bis-bis kita
ya dalam pengangkutan masyarakat kita yang masih banyak kita temukan mogok ataupun masih banyak kita temukan bis-bis yang bahkan yang tidak layak karena dipaksakan harus banyak, harus diarmadakan, diturunkan. Akhirnya yang tidak layak itu kemudian ikut juga ditampilkan oleh para PO-PO bus kita. Sehingga kami meminta kepada pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada para PO bus yang mengoperasikan bis-bis yang tidak layak. Kalau bisa ini dari Kementerian Perhubungan harus betul-betul ketat ini. Karena ini juga akan sangat terkait dengan keamanan dan kenyamanan, keselamatan daripada penumpang-penumpang kita. Yang berikutnya terakhir terkait sama masalah jalan di beberapa daerah, Pak Menteri PU. Memang di NTB itu tadi disampaikan sekitar 98% jalannya mantap. Tadi saya lihat laporannya luar biasa. Tetapi yang 98% ini tidak jadi mantap, tidak bisa dipakai gara-gara jembatannya belum selesai. Akhirnya kan dipindahkan. Ya, dipindahkan penggunaan jalannya. Ya. Nah, kami minta dalam akhir tahun ini Pak Menteri, beberapa kegiatan pembangunan jembatan kita, pembangunan jembatan kita, yang kami cek tadi ada yang baru selesai sampai tanggal ini baru 70%, ini kan bisa mengganggu jalur lintas jalan-jalan utama kita, jalan-jalan nasional itu. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan mendekati akhir tahun ini Pak Menteri. Ya karena cukup panjang juga kemudian ketika harus jembatan ini harus menggunakan setengah jalan, kemudian karena belum selesai, akhirnya antrinya cukup panjang. Dan ini juga akan merepotkan, apalagi kemudian tingkat penggunaannya semakin banyak dan di lokasi-lokasi wisata. Ini menjadi catatan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan segera, bukan hanya di NTB tetapi saya rasa di tempat-tempat lain yang jembatan-jembatannya lagi sedang perbaikan agar segera dituntaskan dan bisa dimanfaatkan dalam Nataru ini. Tanpa harus mengurangi kualitas yang mereka harus selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.